Shalom adik-adik semuanya, apa kabar ya semua? Kakak yakin semuanya pasti bahagia dan seneng banget hari ini. Karena kita akan memuji Tuhan sama-sama. Wah, hari ini kakak undang semuanya kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu King of Majesty bareng-bareng. Oke semuanya. Siap-siap semua ya, kita mau melompat buat Tuhan. King of Majesty. You know that I love you. You know that I want you to know so much more than I had before. These words are from my heart. These words are no made up. I will live for you. I am devoted to you. semua yang angkat tangannya semua. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Ayo semuanya di rumah kita melompat buat Tuhan. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Sekali lagi. 1, 2, 3, go. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. You know that. You know that I love you. You know that I want you to know so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I live for you. I am devoted to you. King of Majesty. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Ayo Lord. semuanya kita memuliakan nama Tuhan. Jesus, you are Savior of my soul. Go, 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 go. And forever and ever I give my praises to you. Sekali lagi King of Majesty. Jesus, Jesus, you are Savior of my soul. Go, 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 go. And forever and ever I give my praises to you. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Sekali lagi. Lord. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Semuanya, Jesus, Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Sekali lagi. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever. And forever and ever I give. And forever and ever I give. And forever and ever I give my praises to you. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Adik-adik yang masih semangat, kita masih memuji Tuhan. Kita memuji nama Tuhan karena Tuhan telah menjadikan adik-adik adalah seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena kita memuji Allah yang dahsyat, Allah yang Raja mulia di atas segala raja. Lebih dari pemenang.
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pantingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Semua yang lebih dari pemenang. Mari kita naikkan pujian dari awal. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panggilnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Semua yang ada di rumah, adik-adik, papa mama yang sedang menjalankan ibadah online, mari kita katakan kalau kita adalah lebih dari pemenang. Hey, kita lebih dari pemenang. 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 Kita lebih Katakan dari saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semuanya. Haleluya. Kibarkanlah panggilnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panggilnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Semua yang lebih dari pemenang, berikan tepuk tangan yang meriah buat baginda Yesus Kristus. Haleluya. Nah, sekarang saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita dengan sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini biar Tuhan turun dan hadir di hati adik-adik. Kita nyanyiin sama-sama ya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Mari adik-adik, kakak ajak adik-adik lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami dalam memuji Engkau dan melompat untuk Engkau. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pimpin kakak yang akan membagikan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online Eko Kids. Kakak berharap hari-hari kita di rumah semakin membuat kita jadi anak-anak yang baik dan taat sama Tuhan. Cie, yang udah mulai sekolah online lagi. Gimana adik-adik perasaannya? Seneng, happy, atau mungkin ngerasa sekolah online lebih susah dari hari-hari biasa? Hari Rabu lalu, kakak bikin survei di Instagram Eko Kids. Buat adik-adik yang ikut, kakak nanya, menurut adik-adik semua, lebih gampang sekolah online atau sekolah offline ya adik-adik? Dan ternyata ini jawabannya. Kebanyakan adik-adik bilang sekolah online itu lebih susah. Nah kakak mau nanya, kira-kira kenapa sih lebih susah adik-adik? Apa karena mungkin pelajaran lebih susah? Atau mungkin kita yang takut? Karena ini sesuatu yang kita belum pernah hadapi sebelumnya. Nah tapi juga diantara yang jawab lebih susah, banyak juga yang jawab lebih gampang. Buat adik-adik yang jawab lebih gampang, kakak juga mau nanya, apakah itu karena kita berani atau justru karena kita sombong?
Nah adik-adik, hari ini kita akan bahas semuanya. Jadi yuk kita simak bareng-bareng. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang keren banget. Namanya masih kakak rahasiain, tapi kita mulai dari ciri-cirinya dulu ya. Dia seorang laki-laki. Dia adalah seorang pemimpin perang. Dia adalah seorang hakim juga loh. Nah, di cerita ini, dia awalnya adalah seorang yang minder. Dia takut sama kemampuan dirinya sendiri. Tapi, dia dapat tanda penguatan dari Tuhan dengan guntingan bulu domba dan embun di atas tanah. Adik-adik, ada yang tahu nggak siapa kira-kira? Gideon! Betul banget adik-adik. Nah, adik-adik semua bisa baca cerita Gideon di Hakim-Hakim pasal 6 sampai pasal yang ke-8. Nanti adik-adik baca. Dan kalau adik-adik udah baca, adik-adik buka Instagram Eko Kids. Nanti di situ akan ada kuis buat adik-adik semua. Kakak mau tes pengetahuan adik-adik soal Gideon udah sampai sejauh mana. Adik-adik, hari ini kakak mau fokus di cerita ketika bangsa Israel ada 32.000 pasukannya melawan 135.000 pasukan orang Midian. Adik-adik, untuk kita mikir kira-kira seberapa susah 32.000 pasukan melawan 135.000 pasukan itu kira-kira satu pasukan Israel harus melawan 6 pasukan Midian. Mungkin masih bisa ya. Tapi toh adik-adik, Tuhan berfirman apa? Tuhan berfirman kepada Gideon dan berkata, jumlah pasukannya terlalu banyak. Tuhan bilang, suruh pasukan yang takut dan gentar untuk pulang. Jadi Gideon sampaikan itu ke pasukannya dan ada 22.000 pasukan yang pulang, tersisa 10.000 pasukan. Adik-adik, 10.000 pasukan Israel melawan 135 pasukan Midian, itu kira-kira satu pasukan Israel harus melawan 14 orang pasukan Midian. Wah, udah mulai susah ya. Jadi yang dihadapi bangsa Israel pun udah gak gampang. Tapi meskipun demikian, Tuhan bilang apa? Jumlahnya terlalu banyak. Tuhan berfirman untuk menyuruh seluruh pasukan itu pergi ke sungai untuk minum air. Dan Gideon melihat ada dua jenis pasukan adik-adik. Pasukan yang pertama, pasukan yang turun ke sungai dan langsung minum dari mulutnya ke air sungai. Tipe orang yang kedua, pasukan yang mengambil air dengan tangannya dan dihirup dari tangannya. Dan Tuhan bilang, pisahkan keduanya, pilih orang-orang yang mengambil air dengan tangannya. Jumlahnya cuma ada 300 orang. Wah adik-adik, di jumlah 300 orang ini, inilah jumlah yang mau dipakai sama Tuhan untuk melawan orang Midian. 300 orang pasukan Israel melawan 135 pasukan Midian. Itu kira-kira satu orang Israel harus melawan 450 pasukan Midian. Adik-adik, kelihatannya mustahil gak sih? Satu orang harus melawan 450 orang. Dan memang kenyataannya kalau kita pikir secara manusia, ini adalah hal yang sangat sulit. Tapi bersama dengan Tuhan gak ada yang mustahil adik-adik. Adik-adik semua udah baca dan adik-adik semua tahu outcome-nya. Hasilnya adalah pasukan Israel berhasil melawan pasukan Midian dan menang hanya dengan menggunakan apa adik-adik? Obor, sangkakala, dan buyung. Adik-adik keren banget ya Tuhan kita. Dan adik-adik, dengan cerita ini kita belajar. Ada satu poin yang kakak mau tekankan. Bukan masalah kita kuat, bukan masalah kita berani, tapi kita mau belajar satu, yaitu percaya diri. Adik-adik, percaya diri itu beda banget lah sama sombong. Beda di mana sih kak? Kalau sombong itu kita berani tapi kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau percaya diri itu kita berani karena kita tahu ada Tuhan di pihak kita. Jadi percaya diri itu gampangnya adalah kita berani karena Tuhan. Adik-adik, Tuhan gak mau kita tuh dapat kemenangan tapi kita lakukan dengan hati yang sombong. Karena itu artinya kita gak mensyukuri berkat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau kita mendapat kemenangan yang berasal dari Tuhan. Kita percaya diri karena kita tahu ada Allah di pihak kita. Sama seperti bangsa Israel. Tuhan gak mau adik-adik kalau bangsa Israel menang dengan 32.000 pasukan. Kenapa? Karena kalau dengan 32.000 pasukan, bangsa Israel bisa merasa dalam hati mereka kalau mereka menang dengan kekuatan mereka sendiri dan gak mengandalkan Tuhan. Tuhan mau bangsa Israel melawan pasukan Midian hanya dengan 300 orang saja, tapi mereka berserah penuh kepada Tuhan. Jadi bukan cuma mereka percaya sama diri sendiri, tapi terlebih lagi mereka percaya sama Tuhan yang ada di pihak mereka. Nah adik-adik, percaya diri itu kayak apa sih contohnya di kehidupan sehari-hari? Kakak coba jelasin contohnya ya. Misalnya, ada dua tipe anak. Anak yang pertama sama-sama mau ujian sama anak yang kedua. Tapi anak pertama bilang kayak begini,
ulangan bahasa Indonesia. Kemarin 2 kali latihan aku dapat nilai 100. Nggak usah belajar lah. Belajar deh, ya paling baca-baca dikit juga. Aku pasti bisa. Pasti aku dapat nilai 100 juga. Anak pertama. Kalau anak yang kedua bilang kayak gini, aku udah belajar sungguh-sungguh, tapi aku yakin aku pasti masih bisa salah. Jadi aku harus berdoa sama Tuhan. Aku minta pertolongan Tuhan karena aku tahu nilai 100 yang aku bisa dapat itu pasti datangnya dari Tuhan. Terus dia berdoa. Adik-adik, mending anak yang pertama atau anak yang kedua? Anak yang kedua. Karena anak yang kedua itu percaya diri, sementara anak yang pertama itu sombong. Anak yang percaya diri, dia tahu dia mampu, tapi dia akan tetap mengandalkan Tuhan, dia akan tetap berdoa, dia akan tetap mengucap syukur sama apa yang dia dapat. Nah, begitu juga adik-adik, kalau misalnya adik-adik ada yang ngerasa ulangannya susah. Nah, yang adik-adik perlu lakukan, adik harus percaya bahwa adik-adik punya Tuhan, adik harus belajar dengan sungguh-sungguh dan tetap berdoa, karena kita harus sama-sama yakin kalau kita percaya diri, itu adalah kita mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan. Jadi adik-adik, percaya diri sekali lagi adalah kita berani karena kita tahu ada Tuhan di pihak kita. Adik-adik, pesan kakak hari ini sederhana. Adik-adik harus jadi semua, jadi orang-orang yang percaya diri. Jangan jadi orang yang sombong, orang yang terlalu mengandalkan konten sendiri, yang ngerasa semua bisa kita lalui sendirian. Ingat adik-adik, kita perlu Tuhan. Percaya diri itu adalah kita berani karena kita punya Tuhan di sisi kita. Dan jangan juga jadi anak-anak yang minder, anak-anak yang ngerasa mungkin segala sesuatu yang kita latih hidup kita sulit. Adik-adik ingat, bangsa Israel cuma punya 300 pasukan buat ngelawan 135.000 pasukan Midian. Dan itu berhasil karena apa adik-adik? Mereka percaya ada Tuhan di sisi mereka. Jadi adik-adik, percaya diri itu kita yakin sama kemampuan kita sendiri, tapi kita juga mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan. Adik-adik semua mau jadi anak yang percaya diri? Amin. Yuk kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat kesempatan sekali lagi Tuhan boleh ajarin kami di kesempatan hari ini buat kami jadi anak-anak yang percaya diri. Kami percaya Bapak, Tuhan punya rencana yang dalam hidup kami, dan semua akan terjadi ketika kami mau mengandalkan setiap kemampuan Tuhan kasih dalam hidup kami, dan kami juga mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang kami lakukan dalam hidup kami. Ajari kami untuk kami percaya, ajari kami untuk kami selalu berjalan bersama dengan Tuhan dalam setiap hari-hari kami. Bapak yang baik, kami akan serahkan hari kami mulai hari ini sampai selama-lamanya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah online Eko Kids hari ini selesai. Kakak mau ngucapin happy Sunday, have a nice weekend, God bless you, and see you next week. Shalom.